Mari kita satukan hati kita untuk berdoa buat bangsa ini. Uraka narabaya shikata kama laralalalabaya seki naralabaya ko naralabaya sikata. Tuhan, kami datang, Tuhan, kami umat-Mu, Tuhan. Kami mau berdiri buat bangsa kami, Tuhan. Kau merendahkan hati kami, Tuhan. Kau merendahkan diri kami, Tuhan, di bawah tangan Tuhan yang kuat. Tuhan, ampuni bangsa kami, Tuhan. Pulihkan bangsa kami, Bapa. Urakata kamaya shikata kama laralabaya se. Bahwa firman-Mu berkata, Tuhan, bahwa usahakanlah kesejahteraan kota ke tempat kemana kamu aku buang, dan karena kesejahteraannya adalah kesejahteraan-Mu, Tuhan. Kami berdoa, Tuhan, buat bangsa ini, Tuhan. Percaya, Tuhan, kesejahteraan bangsa ini, Tuhan, akan datang, Tuhan, dan sudah datang, Bapak. Hurekata kamaya shikata kamala rabaise. Tuhan, kami berdoa, Tuhan, buat demo-demo yang terjadi saat ini, Tuhan. Kami berdoa, Tuhan, biar damai sejahtera Allah yang melampaui segala hati dan pikiran, Tuhan, memelihara setiap hati dan pikiran mereka, Tuhan, di dalam Kristus Yesus, Tuhan. Kami patahkan, Tuhan, segala roh perpecahan, Tuhan. Kami patahkan, Tuhan, segala roh intimidasi, Tuhan, segala roh anarkis, Tuhan, segala provokasi, Tuhan, segala roh-roh kebohongan, Tuhan, segala roh yang mau menghancurkan bangsa ini, Tuhan, kami tolak, kami patahkan kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami anak-anak-Mu, Tuhan, di tempat ini, Tuhan, saat ini, Tuhan, kami mau menggunakan otoritas kami, Tuhan, kami mau berdiri benar di hadapan-Mu, Tuhan, untuk kami membela bangsa ini, Tuhan, untuk kami memberkati bangsa ini, Tuhan, segala roh kutuk, Tuhan, segala roh witchcraft, Tuhan, yang dilemparkan atas bangsa ini, Tuhan, kami patahkan kuasa yang di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami anak-anak-Mu, Tuhan, kami mau berdiri bagi bangsa kami, Tuhan, kami mau memberkati bangsa kami, Tuhan, pulihkan bangsa kami, Tuhan, biar terang Tuhan datang atas bangsa kami, Tuhan, biar kemuliaan Tuhan datang atas bangsa kami, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, kejadian yang terjadi akhir-akhir ini, Tuhan, itu semua atas seizin Tuhan, atas kehendak Tuhan, dan Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang pegang kendali, Bapa. Urekata kamaya shikata kamaralalabayase. Tuhan, biar ada unity, Tuhan, di bangsa ini, Tuhan. Biar kami para rakyat di bangsa ini, Tuhan, kami bersatu hati, Tuhan. Kami boleh herekata kamaya shika berdoa, Tuhan. Kami berdiri, Tuhan, dengan damai. Kalaupun kami harus berdemo, Tuhan, kami berdemo dengan damai, Tuhan. Yekenako rakabaya shikata kaba. Tidak ada korban jiwa, Tuhan. Tidak ada kekacauan lagi di bangsa ini, Tuhan. Yerekete komaya shikata kamaralabis. Sebab inilah bangsa pilihan-Mu, Tuhan. Kami mau berkati bangsa Indonesia, Tuhan. Biar keadilan sosial terjadi di bangsa ini, Tuhan. Yerekeda komaya sakata kamaralabayase. Biar heke narokoto, biar Tuhan Kau yang bangkitkan, Tuhan, pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan. Biar roh takut akan Tuhan ada atas bangsa ini, Tuhan. Yerekata kamaya shekata kilaralabayase. Noroko nehela kamaya shikata kamaralaba. Kami percaya, Tuhan, malaikat-Mu berjaga-jaga di sekeliling kami, Tuhan, umat-Mu, Tuhan, rakyat Indonesia ini, Tuhan, di bangsa ini, Tuhan, untuk menjagai kami, Tuhan. Dan kami percaya, Tuhan, peperangan kami bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan segala pengulu-pengulu, penguasa-penguasa di udara. Dan Yes. kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Segala kuasa yang bukan daripada-Mu, Tuhan, segala panah api sejahat yang dilemparkan atas bangsa ini, Tuhan, kuasanya, Tuhan, dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Herekata kamaya shikata kamaralabayase. Bangsa ini adalah milik-Mu, Tuhan. Dan Tuhan, kami percaya, Tuhan, kerajaan Allah datang atas bangsa ini, Tuhan. Kerajaan Allah datang atas bangsa ini, Tuhan. Biar kerajaan-Mu datang seperti di bumi dan di surga. Di bangsa ini seperti di surga, Tuhan. Biar kehendak-Mu jadi, Tuhan. Buka mata setiap kami, Tuhan. Biar kami melihat terang-Mu yang ajaib. Buka telinga kami supaya kami boleh mendengar suara-Mu, Tuhan. Supaya kami berjalan dalam jalan-jalan-Mu, Tuhan. Kami berjalan di jalan yang benar, Tuhan. Tidak ada kekacauan lagi atas bangsa ini, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, ini saatnya, Tuhan, terang-Mu dinyatakan dan kemuliaan Tuhan bangkit. Sekali lagi Tuhan, kami deklarasikan bangsa ini adalah milik-Mu, kepunyaan-Mu, Tuhan. Damai sejahtera Allah turun atas bangsa kami, Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Huraka namanya shikata kamaralana bayese. Yekenaro kuku shikete Kida bashiki dalalara. Lara kina mataki da bashiki lalara kina. Lara kina mataki da bashiki dalala. Pastor Tiff ke mute. Kida lalara kina. Ya Bapak,
Kami tahu Tuhan banyak masyarakat yang marah Tuhan sekarang Tuhan. Demo Tuhan terjadi di beberapa kota Tuhan, tidak hanya di Jakarta Tuhan, tapi di kota-kota lainnya Tuhan mulai terjadi Tuhan. Demo-demo Tuhan, kami percaya Tuhan mereka karena kecintaan mereka dengan Indonesia Tuhan, dan kami mau berdoa buat pemerintah Indonesia Tuhan, biarlah diberikan roh kebijaksanaan Tuhan untuk mereka takut akan Tuhan, sehingga Tuhan mereka boleh memerintah dengan adil Tuhan, memerintah dengan bijaksana Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi pemerintahan yang sekarang Tuhan, biarlah Tuhan mereka boleh terus memimpin Tuhan dengan takut akan Tuhan, dan kami percaya semua ini terjadi atas seizin Engkau Tuhan. Ada trial, ada pencobaan ini, ada goncangan ini Tuhan, kami percaya Tuhan akan ada kebaikan Tuhan juga yang hadir Tuhan di Indonesia Tuhan, karena kami percaya Tuhan ini terjadi atas kehendak-Mu Tuhan, seizin-Mu Tuhan. Indonesia adalah milik-Mu Tuhan. Biarlah kami juga mau berdoa buat pemimpin bangsa kami Tuhan, dari presiden dan wakil kami Tuhan, Pak Prabowo dan Pak Gibran Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang menuntun arah langkah mereka Tuhan, sehingga mereka nggak ambil salah langkah Tuhan, tapi biarlah langkah-langkah yang mereka ambil, pemerintahan ambil Tuhan, di kepolisian Tuhan, baik di TNI semua Tuhan, biarlah mereka mengambil tindakan-tindakan yang sekehendak Engkau Tuhan, sehingga ada kehendak-Mu yang terjadi Tuhan di sini Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan bagi pemimpin-pemimpin kota-kota Tuhan, biarlah mereka juga diberikan roh takut akan Tuhan, dan biarlah mereka juga boleh dengar-dengaran dengan Engkau Tuhan, dan biarlah mereka bisa memimpin Tuhan dengan atas kehendak Engkau Tuhan. Biarlah mereka bisa memimpin Tuhan dengan bijaksana dan takut akan Engkau Tuhan. Tidak akan ada lagi kecurangan Tuhan, tidak akan ada lagi korupsi Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan yang memimpin Tuhan di negeri ini, di bangsa yang kami cintai ini Tuhan. Thank you Lord, thank you. Syukur untuk setia padamu dan rencana yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu, sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Yes, thank you Lord. Thank you Lord. Kami tahu ya Tuhan, Engkau ada di bangsa ini ya Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau menyertai kami ya Tuhan di setiap saat ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, Engkau mengasihi negara ini, negeri ini, bangsa ini ya Tuhan. Biar Tuhan Kau bawa kami lebih lagi Tuhan, masuk ke dalam rancangan-Mu yang indah ya Tuhan. Janganlah ya Tuhan ada kepentingan-kepentingan politik yang menghancurkan bangsa ini ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan, rancangan-Mu yang indah terjadi ya Tuhan. Kerajaan-Mu datang ya Tuhan. Kehendak-Mu jadi ya Tuhan bagi bangsa ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Oh
Yesus. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Oh, hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Yesus, oh Tuhan kami minta, Tuhan kami minta. Kami bersyukur Tuhan, kami gerejamu Tuhan. Bersyukur Tuhan atas semua kejadian ini ya Tuhan. Kami bersyukur, berkumpul, berdoa, dan sujud menyembah Tuhan. Kami berdiri menyembah Tuhan untuk negeri kami mewakili ya Tuhan. Indonesia, negeri Pancasila Tuhan. Negeri yang berketuhanan ya Tuhan. Kami percaya Tuhan orang-orang benar akan mewarisi negeri dan tinggal di sana senantiasa Tuhan. Tuhan kami percaya Engkau menjagai setiap ada orang-orang benar yang tinggal di negeri di mana Kau tempatkan ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Kau memakai kami, Kau masih memakai kami menjadi berkat untuk negara kami, untuk negeri kami. Kami berdoa untuk stabilitas negara kami di dalam semua bidang Poleksosbud Tuhan. Terutama saat ini politik ya Tuhan, di bidang politik dan keamanan ya Tuhan. Kami percaya di dalam kendali-Mu ya Tuhan. Sesuai dengan ya Tuhan, sesuai dengan ajaran-ajaran firman-Mu, ilahi-Mu, kerajaan surga ya Bapa. Nyatakan ya Tuhan pada saat ini kuasa-Mu Tuhan. Bapa kami percaya Tuhan, kebenaran tetap menang Tuhan di negeri ini Tuhan. Kebenaran ya, ketulusan Tuhan, masih ada orang-orang seperti Yusuf dan Yeremia Tuhan. Kau tempatkan di setiap Tuhan politik, keamanan ya Tuhan, ekonomi, sosial budaya Tuhan di negeri kami Tuhan. Kami percaya Tuhan dan kami mau Tuhan, mohon ampun Tuhan jika ada orang-orang yang mengutuk negeri kami Tuhan. Kami percaya Tuhan negeri kami Tuhan, negeri bukan negeri yang hanya berkembang tapi menuju kemajuan, negeri kemajuan ya Tuhan. Negeri yang maju dan diberkati oleh Engkau Tuhan dalam setiap semua sumber daya alamnya Tuhan. Bapa pada saat ini kami percaya Tuhan, segala kuasa-kuasa anarkis, politik kotor ya Tuhan, yang menunggangi ya Tuhan negeri kami Tuhan di dalam politik dan keamanan ya Tuhan, kami tolak patahkan kuasanya di dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah Tuhan ada benih-benih ilahi yang boleh ya Tuhan saat ini menjalar ya Tuhan, menguasai setiap hati dan pikiran mereka Tuhan, hingga boleh negeri ini aman di dalam Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan segala sesuatu yang terjadi ini ya Tuhan boleh membawa kepada ya Tuhan kebenaran dan kemenangan Allah ya Tuhan, karena Engkau Allah yang berperang, Engkau the Lord of Righteousness Tuhan di negeri kami ya Tuhan. Tuhan bertindaklah Tuhan, mari ya Tuhan Kau kuasai semua Tuhan di dalam saat ini ya Tuhan, atmosfer ya Tuhan, roh yang tidak bisa kami lihat Tuhan, tapi Engkau Allah yang berperang, malaikat-Mu berlaksa-laksa menjaga setiap penjuru Tuhan, negeri kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan negeri kami dalam tangan-Mu ya Tuhan. Yes, thank you Lord Takapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih untuk kasih dan setia-Mu Tuhan di dalam hidup kami Tuhan, dan bagi gereja-gereja-Mu juga Tuhan. Pada saat ini kami kembali mau naikkan Tuhan doa-doa kami bagi gereja-gereja-Mu. Kami sebagai gereja-gereja-Mu mau datang merendahkan diri di hadapan-Mu ya kapokarata kapokarasye. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Ya kapokarasye. Ketika kami merendahkan diri Tuhan ya kapokarata kaya kapo,
dan datang Tuhan kepadamu dan berbalik dari jalan-jalan kami yang jahat Tuhan, maka Tuhan seluruhnya akan dipulihkan Tuhan. Kami mau pulih Tuhan gerejamu Tuhan, ya kamu karataka pokarasie, maka bangsa ini maupun bangsa-bangsa Tuhan akan datang kepadamu takapora takamu karasie teke. Ya itulah Tuhan kerinduanmu ya kapukarasie teke mekia kapukarata. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk kemurahan kebaikanmu senantiasa Tuhan, yang ketika kami datang berlutut memohon ampun kepadamu Tuhan, Engkau mau mengampuni kami Tuhan. Mari Tuhan ya kapukarasie teke mekia kapukarata kapukarasie, sekali lagi kami Tuhan datang kepadamu Tuhan, memohon belas kasihan dan pengampunanmu ya kapere teke mekia kapukara. Apapun Tuhan anak-anakmu yang telah berbuat Tuhan, gereja-gerejamu Tuhan ya kapukarasie yang menyimpang daripada kehendak dan rancanganmu Tuhan, ya kerete kemekekia kapukarasie. Mari Tuhan satukan hati kami kembali kepadamu Tuhan ya kapukarata kamu karasie, ya kerekekia kapukarata kamu karasie teke. Biar kami datang kepadamu Tuhan ya rakapukarasie teke pekia kapukarata, melepaskan setiap dosa-dosa kami Tuhan, melepaskan setiap beban apapun juga, melepaskan setiap apapun Tuhan yang membuat kami menjauh daripadamu Tuhan ya kapukarasia teke. Mari Bapa ya kemekereke ya kapukarasia teke, sekali lagi kami mohon belas kasihan dan pengampunanmu. Ampuni gereja-gerejamu Tuhan, ampuni kami anak-anakmu ya kapukarasia teke, agar kami sungguh Tuhan di akhir zaman ini Tuhan kami boleh berdampak dan memuliakan namamu Tuhan. Tata kamerekia, yes Tuhan, kuasamu bekerja dari Sabang sampai Merauke ya kapukarasia, memulihkan gereja-gerejamu ya kapukarasia teke. Yes Tuhan ya kapukarata kapukarasia, biar kami terus semua menjadi satu kan, karena firman-Mu berkata Tuhan, memang ada banyak anggota tetapi hanya satu tubuh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Mari Tuhan ya kapukarasia, buat hati kami Tuhan hanya untuk melayani Engkau Tuhan, melayani pribadimu Tuhan, bahkan melayani pekerjaan-pekerjaanmu Tuhan ya kapukarata kapukarasia. Bapa yang penuh kasih, mari Bapa ya kapukarata kapukarasia, pulihkan gereja-gerejamu ini, bangkitkan kami semua ya kapukarata kapukarasia, bangkitkan gerejamu di akhir zaman ini Tuhan ya kapukarata kapukarasia teke. Dan kami mau bersatu dengan doa yang telah Engkau panjatkan 2000 tahun yang lalu Tuhan, ya karena firman-Mu ya dan amin Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak ada yang mustahil bagimu, dan kami percaya maka gerejamu akan bangkit Tuhan, dan akan memulihkan bangsa, memulihkan setiap jiwa-jiwa Tuhan, sehingga ketika kedatanganmu yang kedua kali Tuhan, Engkau banyak membawa jiwa-jiwa dan Engkau akan menuai Tuhan dengan sukacita Tuhan. Yes Tuhan, kami berdoa Tuhan dengan doa yang telah Engkau panjatkan 2000 tahun yang lalu, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku ada di dalam mereka.
Terima kasih Tuhan, kami percaya setiap doa-doa ini Engkau telah mendengar Tuhan. Yes, terima kasih Bapa. Segala pujian, hormat, syukur Tuhan kami naikkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Korabaya syaka Bapa di dalam sorga, kami masih ada Tuhan di dalam bulan ulang tahun kemerdekaan negeri kami. Dan di mana kami negeri ini Tuhan merayakan ulang tahunnya yang ke-80. Dan kami semua percaya bahwa apa yang terjadi saat ini adalah sebuah ujian untuk bangsa kami yang Kau berikan Tuhan. Kami sedang memasuki satu musim yang baru untuk negeri kami. Dan saat ini kami mau berdoa bersatu hati Tuhan untuk negeri kami, untuk segenap rakyat Indonesia, untuk segenap gereja Tuhan yang saat ini sedang mengalami ujian di masa ulang tahun kemerdekaan kami yang ke-80. Agar kami dapat melewati ujian ini dengan baik Tuhan. Agar kami dapat lulus melewati semua ujian-ujian yang sedang Tuhan adakan bagi kami. Kami mau berdoa Tuhan, seperti firman-Mu berkata di dalam Yesaya 60 ayat yang pertama Tuhan. Firman-Mu berkata bahwa bangkitlah menjadi teranglah sebab terang-Mu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Tuhan kami percaya bahwa kemuliaan-Mu telah nyata di dalam kami, telah ada di dalam kami, setiap gereja-Mu yang ada di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Karena itu Tuhan, Engkau telah memposisikan gereja-Mu untuk ada di dalam situasi yang saat ini, di dalam masa saat ini, untuk kami menjadi terang, untuk kami bangkit menjadi terang, menyatakan kemuliaan-Mu di tengah kegelapan bangsa ini, yang penuh dengan kebutuhan, yang penuh dengan teriakannya, yang penuh dengan seruannya, meminta pertolongan untuk keadilan, untuk kesejahteraan bagi bangsa ini Tuhan. Kami bersyafaat Tuhan, biar seluruh gereja-Mu dari Sabang sampai Merauke dapat mengambil bagian kami untuk berdiri di celah dan bersyafaat mewakili segenap bangsa ini, menaikkan setiap seruan rakyat, menaikkan setiap seruan rakyat untuk keadilan dan kesejahteraan, agar Tuhan mendatangkan pertolongan di waktu-waktu kesesakan yang kami alami saat ini. Biar segenap gereja-Mu Tuhan memiliki unity itu Tuhan, merasa terpanggil untuk berdiri di celah mewakili bangsa Indonesia di hadapan Tuhan, menaikkan seruan doa-doa kami, menaikkan setiap perwakilan seruan rakyat, segenap rakyat Indonesia ini Tuhan. Dan juga Tuhan, biarlah segenap gereja-Mu ini dari Sabang sampai Merauke dapat menjadi perwakilan Tuhan bagi rakyat Indonesia dimanapun Engkau tempatkan kami, di setiap kota, di setiap daerah, di setiap wilayah, untuk setiap gereja mengeksekusi apa yang menjadi keputusan Tuhan, untuk setiap gereja untuk menjawab setiap kebutuhan, memberikan harapan kepada rakyat Indonesia yang sudah kehilangan harapan akan keadilan, akan ketentraman, akan kesejahteraan. Sebab kami percaya bahwa harapan itu tidak pernah hilang, karena harapan itu hanyalah ada di dalam Kristus sendiri. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau sedang melakukan sebuah rencana yang luar biasa indah buat negeri kami. Negeri kami ada di dalam hati-Mu, sama seperti Engkau telah menaruh negeri ini di dalam hati setiap gereja-Mu. Kami mengasihi tanah ini, kami mengasihi kota-kota kami mengasihi bangsa Indonesia, dan bangsa ini pasti akan mencapai destinasi yang Tuhan telah tetapkan bagi negeri ini. Kami percaya Tuhan bahwa tidak ada satupun segala rancangan si jahat yang bisa menggagalkan rancangan-Mu buat bangsa ini. Karena kami tahu bahwa Engkaulah Tuhan atas negeri kami. Engkaulah Tuhan yang punya segala rencana yang sempurna untuk membawa negeri ini masuk ke dalam destinasinya melalui gereja-Mu, menyatakan kemuliaan-Mu di bangsa ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami percaya Engkau mendengar seruan kami, Engkau menjawab doa-doa kami, karena kami berdiri di celah di dalam nama Yesus. Amin. Sungguh masa setiamu
nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Oh, Yesus. Haleluya, haleluya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur pagi hari ini kami berkumpul secara online. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat perlindungan Tuhan, buat penyertaan Tuhan dalam hidup setiap kami. Bahkan di tengah-tengah masa yang tidak menentu, masa-masa yang sulit, Tuhan Kau senantiasa menyertai hidup kami dan kami tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami berkumpul, Tuhan, naikkan doa-doa kami juga mohon dari Tuhan untuk berikan buat kami apa yang jadi isi hati-Mu, tuntunan Tuhan, sehingga membekali kami, buat kami menghadapi hari-hari yang sedang kami hadapi di depan kami. Kami percaya Tuhan, di dalam semuanya Tuhan pegang kendali. Engkau berdaulat, Engkau yang berkuasa penuh, dan Engkau tidak akan mengizinkan sesuatu yang buruk terjadi atas kami. Tapi hari ini Tuhan, mari berbicara buat kami. Ajar kami untuk ngerti cara pandang yang benar tentang bagaimana memahami semua ini, sehingga kami Tuhan ngerti juga bagaimana meresponi apa yang kami harus responi. Kami buka hati kami selebar-lebarnya, mengizinkan Tuhan untuk berbicara. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, yang percaya sama-sama katakan, amin. Amin. Shalom, selamat pagi semuanya. Izinkan saya menyapa dulu kita semua yang hadir pagi hari ini secara online. Shalom, saya harap semua baik-baik, semua sehat-sehat, ada di rumah. Saya juga menyapa buat saudara-saudari yang menonton tayangan ini besok di YouTube kita. Jadi kita tetap akan tayangkan ini sekalipun kita nggak ada ibadah secara onsite. Pagi hari ini dengan sangat berat hati, saya sebagai gembala meminta maaf, kita tidak mengadakan ibadah secara offline, karena memang kita pantau kemarin sampai menjelang malam, keadaan di jalan-jalan protokol masih agak kurang kondusif. Bahkan saya terima informasi, sampai menjelang pagi, massa itu masih baru membubarkan diri. Bahkan pagi hari ini kita dengar kabar juga di beberapa jalan protokol, jalan itu masih ditutup total, ada kemacetan di beberapa ruas jalan yang memang ditutup dan banyak orang diminta untuk kembali ke rumah masing-masing.
Nah, itu sebabnya sebagai gembala juga saya merasa bertanggung jawab. Kalau kita mengadakan ibadah, paksakan sesuatu terjadi, kita bertanggung jawab. Makanya saya putuskan dengan berat hati, yuk kita ibadah saja secara online. Dan pagi hari ini berapa kita yang hadir, besok yang menonton tayangan ulang ibadah ini, ya saya tetap ajak kita untuk tetap beribadah sama Tuhan. Nah, pagi hari ini di luar doa-doa yang kita naikkan, saya mau ajak kita sedikit merenungkan firman Tuhan, terutama untuk membekali kita bagaimana kita punya cara pandang yang benar meresponi apa yang sedang terjadi hari-hari ini di tengah-tengah bangsa kita. Kita tahu kejadian ini bukan hanya sekedar terfokus di Jakarta, beberapa kota lain juga mulai mengalami gejolak. Dan kita mau ngerti apa sih yang ada di dalam pikiran Tuhan, dalam rencana Tuhan. Sebenarnya hari Selasa yang lalu di pertemuan doa tim inti. Doa tim inti itu doa pengerja kita di gereja. Kita sudah mengantisipasi ini. Bahkan kita sudah fokus naikkan doa-doa kita di hari Selasa yang lalu. Jadi seharusnya nggak ada yang terlalu mengejutkan yang terjadi di depan kita. Tapi ini perspektif pertama yang saya mau kita untuk tangkap. Ini yang saya yakini. Saya percaya setiap kali Tuhan mau lakukan sesuatu atau mengizinkan sesuatu terjadi di satu kota atau di satu bangsa, itu selalu ada dua tujuan utama. Selalu ada dua tujuan utama. Firman Tuhan berkata begini, di hari-hari yang terakhir, semua yang dapat digoncang akan digoncang. Kenapa? Supaya tinggal tetap kerajaan yang tidak tergoncangkan. Saya percaya setiap kali Tuhan mau menyatakan kerajaannya, pemerintahannya, rencananya, ya hal ini seringkali Tuhan izinkan terjadi apa? Goncangan. Goncangan itu untuk membuat sendi-sendi, membuat uh, uh, kerajaan atau sistem yang sudah mungkin dianut selama berpuluh tahun atau bahkan beratus tahun itu ngalamin kerenggangan, goncangan. Supaya apa? Kita bilang supaya tinggal tetap kerajaan yang tidak tergoncangkan. Atau kalau mau pakai bahasa yang lebih sederhana, Tuhan kadang izinkan goncangan untuk ciptakan celah atau ciptakan ruang buat rencananya bisa jalan. Jadi kita jangan terlalu terkejut dengan semua ini. Memang itu yang firman Tuhan katakan dia akan lakukan. Semua yang dapat digoncang akan Tuhan goncang. Karena ada tujuannya. Tujuannya bukan untuk kita menderita, tapi supaya rencananya dan kerajaannya justru bisa mengambil alih, bisa menguasai, dan bisa hadir di satu kota dan di satu bangsa. Itu yang pertama alasan kenapa Tuhan izinkan goncangan. Jadi harusnya kita nggak perlu terlalu panik. Tapi yang kedua alasannya saya percaya begini, ini selalu seperti pedang bermata dua atau seperti koin yang punya dua sisi. Cara kerjanya selalu berdampingan. Di satu sisi Tuhan goncang hal-hal yang Tuhan mau goncang, tapi di sisi yang lain Tuhan seringkali izinkan goncangan untuk begini, untuk membuat gerejanya bangun, sadar, membuat gerejanya tuh jadi awake. Karena seringkali gini loh, ini masalahnya gereja selama berabad-abad. Setiap kali gereja mulai merasa nyaman, kita jadi nggak efektif. Kita terbuai, jadi lalai, kita jadi terlena dengan kenyamanan kita. Bangun gereja jadi gampang, ibadah jadi enak, suasana ibadah itu bikin orang ngerasa nyaman. Kita cuma seperti datang menikmati konser, dengar khotbah-khotbah bagus yang menggelitik telinga. Gereja jadi nggak lagi punya daya dorong untuk melihat satu perubahan atau satu kota atau satu bangsa. Makanya kadang Tuhan izinkan goncangan juga terjadi untuk buat gerejanya jadi bangun, jadi tersadar, jadi terjaga. Kalau saudara ada nonton ibadah ini sama seseorang di sebelah saudara bilang, bangun, sadar, kamu harus bangun, sadar. Kita harus bangkit. Ini waktunya untuk gereja Tuhan bangkit. Firman Tuhan katakan, bangkitlah, jadilah terang. Sebab kemuliaan Tuhan telah terbit atasmu, telah bangkit. Nah ini waktunya untuk gereja ini bangkit. Jadi ingat ya, di satu sisi Tuhan izinkan goncangan supaya rencananya jalan. Nah ketika celah itu terbuka, gereja harus bangkit. Ini waktunya untuk kita tampil bersinar, kita menyatakan kemuliaan Tuhan dimanapun Tuhan utus kita. Nah sekali lagi saya ingatkan, minggu lalu kita rayakan ulang tahun gereja kita. Temanya tuh taking off, kita mau lepas landas. Dan saya sudah sampaikan,
Saya percaya gereja kita sedang memasuki satu musim di mana ini waktunya kita berdampak sama kota kita, berdampak sama bangsa kita. Dan saya rasa apa yang terjadi hari-hari ini sinkron dengan itu. Tuhan buat goncangan supaya ada celah, ada ruang buat gereja ini bangkit dan gereja mulai menyatakan kemuliaan Tuhan dimanapun Tuhan utus kita. Jadi kita perlu ngerti ini. Itu sebabnya, nah ini respon utama yang saya mau kita punya. Saya tahu banyak dari kita khawatir, banyak dari kita mungkin takut, banyak dari kita was-was, cemas. Waduh, ini gimana nih? Kalau seperti dulu lagi 98 dan segala macam, ada opini-opini yang digiring ke arah sana, bikin kita menjadi penuh dengan kekhawatiran. Tapi hari ini saya mau bilang sama saudara sebagai gembala, jangan cemas, jangan khawatir, jangan takut. Tuhan pegang kendali. Yang saya sampaikan tadi harusnya buat kita paham, oh itu tuh yang Tuhan sedang lakukan. Kalau gitu kita nggak perlu takut tuh, nggak perlu. Tuhan pegang kendali. Saya nggak mau ada satupun dari kita yang dipenuhi dengan ketakutan, kekhawatiran, mulai punya respon-respon yang nggak wajar. Tuhan nimbun beras, menimbun Indomie, dan buat segala macam hal-hal yang nggak diperlukan. Ya, kita berjaga-jaga boleh, kita mawas diri, kita berusaha untuk berhikmat, boleh-boleh aja. Ya saya dorong saudara jangan kemana-mana, jangan mentang-mentang nggak takut ya udah kita jalan-jalan. No, bukan seperti itu juga. Itu namanya nggak bijak. Tapi gini, jangan juga dipenuhi dengan ketakutan. Sampai ketakutan-ketakutan nggak perlu. Ya kita tinggal di rumah aja, banyak luangkan waktu sama keluarga, kita memuji Tuhan, baca firman Tuhan, menyembah Tuhan, cukup. Tapi nggak perlu kita dipenuhi dengan ketakutan, kekhawatiran. Kenapa? Karena Alkitab katakan, ketika ada ketakutan, di situ pasti nggak ada iman. Kita mau percaya Tuhan yang pegang kendali kok, Tuhan yang tahu apa yang Tuhan sedang lakukan, jadi kita nggak perlu panik, kita nggak perlu takut, nggak perlu khawatir, kita jalan aja normal. Penuhi hidup kita dengan doa-doa. Nah yang terakhir, saya mau ajak kita yuk buka sama-sama Alkitab kita ke Mazmur pasal 91. Mazmur pasal 91. Ini nggak perlu buka suara, tapi saya tanya aja. Saudara yang buka video bisa respon. Berapa banyak saudara yang kenal Mazmur 91? Tahu ya, ada masa-masa kita diminta bahkan untuk kutip Mazmur ini setiap hari. Itu di tengah-tengah pandemi kemarin. Karena ya mungkin yang kali ini kadarnya nggak seperti yang kemarin, pandemi, tapi ya menyerupai. Tapi di tengah-tengah pandemi banyak orang dipenuhi dengan kecemasan, ketakutan, apalagi di awal-awal tuh. Orang pikirnya kalau kena COVID udah pasti meninggal punya gitu. Tapi ternyata nggak juga seperti itu. Tapi saking takutnya orang. Nah ayat ini atau Mazmur ini waktu itu dijadikan doa harian. Malah buat banyak orang. Ini saya bilangnya gini, dijadikan mantra. Itu seolah-olah kayak mantra sakti, kalau ketika kita sebutin, wah ini kita anti COVID. Kita kebal, nggak mungkin kena. Nah, hari ini saya mau ajak kita mengunjungi lagi Mazmur ini. Karena saya percaya di tengah-tengah mungkin ya kita punya sedikit kekhawatiran, kecemasan tadi. Banyak kita diingatkan lagi, kita butuh perlindungan Tuhan. Dan saya rasa apa yang ada di sini relevan buat kita. Jadi kalaupun saudara mungkin punya kekhawatiran, saya mau ajak saudara untuk punya ini jadi pegangan kita. Nah, saya mau bacakan ini buat kita semua. Saudara sambil ikutin aja di rumah saudara. Karena saya mau kasih kuncinya buat saudara. Bagaimana Mazmur ini bisa benar-benar efektif buat hidup kita. Karena saya pribadi percaya, Mazmur ini bukan mantra. Jadi saudara jangan cara berpikirnya gini, ya udah kita bacain lagi tiap hari, bahkan kita hafalin, bahkan kita lafalkan tiap hari. Cara kerjanya bukan begitu. Ini bukan mantra. Nah kalau ini bukan mantra, gimana cara kerjanya Mazmur ini, Pastor? Nanti saya tunjukkan ya. Tapi kita baca dulu sama-sama. Saya bacakan, saudara ikut aja simak. Mazmur pasal 91. Firman Tuhan katakan begini, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Nah itu sakit penyakit menular. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam.
terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau akan menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Nah, kita kenal ayat ini. Kita kenal Mazmur ini. Banyak kita bahkan hafalkan Mazmur ini dan mungkin sudah biasa melafalkan ayat ini. Tapi sekali lagi, saya percaya di tengah-tengah kondisi yang seperti ini, ketika kita berpikir ayat ini jadi relevan buat kita, saya mau kita ngerti cara kerjanya. Ingat yang pertama, ayat-ayat ini, Mazmur ini bukan sekedar hafalan, bukan sekedar lafalan, juga bukan jimat, bukan mantra yang kalau kita ucapkan otomatis akan berfungsi buat kita. Memang di dalamnya kalau kita baca, ditemukan ayat-ayat yang menjanjikan buat kita perlindungan di semua aspek. Wah, ini dahsyat banget. Dari kecelakaan, dari penyakit menular, dari serangan, dari si jahat. Ya intinya begini, saya percaya kalau dirangkum, janji di dalam Mazmur ini menjanjikan perlindungan total atas hidup kita dari segala bentuk ancaman yang mungkin mengancam hidup kita. Ya artinya termasuk ya hari-hari yang kayak gini, mungkin perang, semua termasuk di dalamnya. Benar, janji dalam Mazmur ini dahsyat, menjanjikan perlindungan buat hidup kita. Tapi saya mau kita ngerti cara kerjanya. Sementara banyak dari kita ngelihat Mazmur ini, kita fokusnya sama apa aja nih yang kita diluputkan. Perlindungannya nih akan efektif di area-area mana saja. Biasanya itu fokusnya. Fokus kita ke situ. Kenapa? Karena saya kasih tahu banyak dari kita itu berfungsi dari ketakutan. Karena kalau orang takut, yang akan dia cari, oh saya butuh perlindungan di sini, sini. Menyebabkan begini, fokusnya kita salah. Ingat makanya saya bilang tadi, nggak usah panik, nggak usah takut. Karena kalau kita berfungsi dari ketakutan, nggak ada iman, fokusnya juga jadi salah. Kita cari, wah ini apa aja nih dilindungin? Ini melindungin kita. Nah kalau itu salah, Pastor, yang benar harusnya fokusnya kita terhadap Mazmur ini di mana? Gampang. Fokusnya harusnya justru di ayat pertama, di ayat yang kedua, yang baru aja kita baca. Itu kuncinya ayat ini. Dan ke situ saya mau kita fokus lagi hari ini. Karena kalau saudara mau semua perlindungan, janji perlindungan tadi berfungsi dalam hidup saudara, saudara justru harus mengakses kuncinya. Di mana? Ayat pertama. Ayat pertama bilang begini, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Siapa? Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Dengan kata lain, semua perlindungan di bawahnya itu hanya berlaku, hanya berfungsi buat orang-orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Jadi saudara mau lafalin gimana pun, saudara mau bikin jadi mantra, mau sebutin, mau hafalin, mau ngutip setiap jam pun, nggak akan pengaruh kalau saudara nggak termasuk di dalam kategori tadi. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Artinya apa? Saudara jadi orang yang intim sama Tuhan. Orang yang menemukan tempat persembunyian di dalam Tuhan, orang yang menemukan tempat rahasia di dalam Tuhan. Oh, pantesan Pastor, saya kenal teman saya, itu ngafalin ayat ini, tiap hari disebut kayak mantra.
Kok kena COVID juga? Saya bingung, Pastor. Kok kenapa kecelakaan juga? Kok kenapa kena malapetaka juga? Saya pikir kok ayatnya jadi nggak berfungsi ya? Kok ayatnya kayak nggak kayak kehilangan kekuatannya? Bukan, itu salahnya. Karena orang pikir asal dibaca, asal disebutin, dihafalin, dilafalkan tiap hari, dimantrain tiap hari, otomatis baru susah. Nggak ada cerita. Alkitab itu bukan mantra. Kuncinya di ayat yang pertama. Bahwa semua perlindungan tadi hanya berlaku buat orang-orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Bahasa Inggrisnya bilang begini, he who dwells, dia yang diam in the secret place of the Most High. Dia yang diam di dalam tempat tersembunyi dari yang maha tinggi. Shall abide under the shadow of the Almighty. Akan tinggal di dalam bayang-bayang dari yang maha kuasa. Jadi balik lagi, ini hanya berlaku untuk he who dwells. Hanya berlaku buat he who abide. Hanya berlaku buat orang-orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dan tinggal di dalam naungan yang maha kuasa. Saya mau mengajak kita semua hari-hari ini, kalau kita dipenuhi dengan mungkin agak kecemasan, kekhawatiran, tenang aja. Ingat yang pertama tadi, Tuhan pegang kendali, ini bagian dari rencana Tuhan. Tapi yang kedua, yuk kita mau jadi orang ini. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Hari-hari ini masuk di dalam keintiman yang lebih dalam sama Tuhan. Ada di tempat tersembunyi. Saya kasih ilustrasi. Kalau mungkin di luar badai sedang terjadi. Hari-hari ini ya Indonesia, Jakarta terutama nggak sampai badai-badai amat ya. Tapi kadang-kadang kalau hujan begitu derasnya itu cukup mengerikan juga. Tapi bayangin badai. Wah, hujannya sampai deras sekali, sampai mungkin genteng kita, atap kita sampai duk 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 gitu. Wah, pokoknya mengerikan. Anak kecil di tengah badai ketakutan. Orang tuanya datang ke situ atau anak kecilnya lari ke orang tuanya. Dedi, papi, papa, tolongin aku. Dia dipeluk sama papanya. Apa yang dia rasa? Dia ngerasa aman. Biarpun badainya belum lewat. Biarpun badainya belum selesai. Biarpun badainya masih ngamuk. Tapi anak kecil yang dipeluk sama dedinya ngerasa aman. Begitu juga orang ini. Di tengah-tengah keadaan yang mungkin di sekitar kita mencekam, berkecamuk, wah segala macam gini. Kalau saudara bisa menjadi orang tersebut yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Saudara masuk ke dalam tempat persembunyian dalam Tuhan. Masuk dalam keintiman dengan Tuhan. Temukan pelukan Tuhan. Di tengah-tengah, di luar. Yang heboh, yang wah kacau, balau segala macam. Saudara kan ngerasa tenang-tenang aja tuh. Saudara kan ngerasa aman-aman aja tuh. Saudara kan ngerasa aman dalam pelukan Tuhan. Bahwa saudara ngerti, nggak ada yang buruk yang Tuhan akan izinkan bisa terjadi atas hidup saudara. Yuk, makanya hari-hari ini, ingat, jangan panik. Tenang, nggak perlu takut. Tuhan yang sedang bekerja. Tapi kemudian yuk kita temukan tempat kita. Di mana? Di dalam lindungan yang maha tinggi. Datang ke Bapak kita yang penuh kasih, peluk dia. Dan di dalam pelukannya, saudara akan rasa aman kok. Di luar badai, bodo amat. Di luar gempa, di luar jungkir balik, saudara akan aman di dalam Tuhan. Yuk pagi hari ini saya mau ajak kita satukan hati kita, saya mau berdoa buat saudara semua untuk mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat apa yang Tuhan izinkan di hari-hari kami. Kami percaya Tuhan, Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Engkau. Bahkan kami percaya di tengah-tengah goncangan, di tengah-tengah keadaan yang tidak menentu, keadaan yang tidak kondusif, Engkau turut bekerja. Dan itu yang iman kami declare pagi hari ini. Engkau ada di dalamnya, dan Engkau yang pegang kendali. Dan Engkau tidak izinkan sesuatu yang buruk terjadi tanpa rencana Tuhan bisa terjadi. Dan pagi hari ini kami belajar ngerti rencana Tuhan. Ya Tuhan, Engkau sudah berkata di hari-hari terakhir yang dapat digoncang, Engkau akan goncang. Bukan untuk menghancurkan, tapi justru untuk memberikan celah supaya kerajaan yang tidak tergoncangkan bisa hadir. Dan kami ngerti juga pagi hari ini, lewat goncangan Engkau mau gerejamu untuk bangun, nggak tertidur lagi, disadarkan, nggak terlena lagi dengan kenyamanan. Kami ngerti kami punya tugas untuk kami berdampak buat kota kami, buat bangsa kami. Tapi pagi hari ini Tuhan, di atas semuanya Engkau mengajar semua kami
untuk nggak panik, nggak penuh dengan ketakutan, karena iman kami nggak akan berfungsi. Dan pagi ini kami sadar Tuhan sedang memanggil kami, mengajak kami masuk ke dalam tempat persembunyian, di dalam lindungan dari yang maha tinggi. Sehingga di tengah-tengah badai yang sedang mengamuk, kami bisa temukan rasa aman kami di dalam pelukan Bapa kami yang mengasihi hidup kami. Tuhan, aku berdoa Tuhan buat setiap jemaat-Mu Tuhan yang hari ini berkumpul secara online maupun besok yang nonton tayangan ini secara online dari YouTube Tuhan. Kami berdoa, aku berdoa Tuhan, sertai terus mereka, pegang tangan setiap mereka. Tarik mereka masuk di dalam tempat persembunyian di dalam Engkau. Buat mereka justru di waktu-waktu mereka nggak bisa kemana-mana. Mereka temukan tempat terbaik mereka. Bukan di mall, bukan di jalan. Tapi mereka temukan tempat terbaik mereka. Yaitu di dalam lindungan yang maha tinggi. Tempat rahasianya Tuhan. Mereka masuk dalam keintiman dengan Tuhan. Sehingga di situ mereka temukan rasa aman mereka. Mereka temukan iman mereka bangkit. Mereka temukan bahwa di dalam semuanya Tuhan pegang kendali. Aku minta Tuhan, lindungi mereka, sertai mereka. Mereka yang sakit Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Kami berdoa Tuhan buat yang baru saja melewatin masa-masa operasi dan sakit. Tuhan ada pemulihan yang cepat Tuhan kerjakan. Tuhan lindungi, sertai orang-orang yang terpaksa harus keluar rumahnya, lindungi Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan Yesus. Pagi hari ini Tuhan, kami serahkan hidup kami seluruhnya ke dalam tangan kebaikan Tuhan, ke dalam tangan rencana Tuhan. Percaya hidup kami milik Tuhan, dan Tuhan yang menuntun kami dalam keseharian kami. Dan sebentar Tuhan, sebelum kami mengakhiri ibadah kami mau arahkan hati kami kepada Tuhan, angkat kedua tangan kami siap terima berkat yang berasal dari Tuhan. Pergilah kembali ke tempat di mana Tuhan tempatkan hidup saudara masing-masing dan bersinarlah terang bagi kemuliaan nama Kristus. Pergi dengan membawa berkat. Kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis, yang indah, yang intim dari Allah Roh Kudus menyertai hidup saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali dan bahkan sampai selama-lamanya. Kita semua yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan Amin. amin. Amin.